Hello, students of SMKN Batu Jaya. How are you today? I hope you are fine. Kita bertemu lagi pada pelajaran Bahasa Inggris kelas 12 bersama dengan Miss Irma. Tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar melalui daring. Good luck! Well, before I explain further, sebelum Miss Irma menjelaskan lebih lanjut, do you know what is obligation and what is necessity? Apa sih obligation dan necessity itu? In bahasa Indonesia, obligation adalah kewajiban atau keharusan, dan necessity adalah kebutuhan atau keperluan. Jadi kita akan belajar mengungkapkan ungkapan kewajiban atau keharusan, kebutuhan, dan keperluan dalam bahasa Inggris. So, do you know the difference between obligation and necessity? Apakah kalian sudah tahu perbedaannya antara obligation dan necessity? Well, obligation is when you are obliged to do something or required to do something. Nah, jadi obligation itu adalah kewajiban ya, yang datang dari diri si pembicara itu. Jadi kewajiban tersebut tidak datang dari luar atau orang lain, ya. Jadi ada suatu hal yang memang harus dilakukan, tapi datang dari si diri pembicara itu sendiri. Sedangkan necessity, this is a requirement to do something which comes from external circumstances, for example, rules, customs, or the situations. Sedangkan necessity merupakan keharusan atau kebutuhan yang datang dari luar diri si pembicara. Contohnya seperti situasi tertentu, mengikuti aturan, dan juga adat kebiasaan. Contohnya seperti itu ya. Perbedaan antara obligation and necessity. Well, next slide. You have to pay attention here. Ada beberapa kata yang umum, commonly digunakan untuk mengungkapkan expressions obligation and necessity. Walaupun banyak kata, tapi Miss Irma akan menjelaskan beberapa kata yang memang secara umum digunakan ya. Berikut adalah modals dan juga frasa yang digunakan sebagai pengungkap kewajiban atau keharusan. Nah, berikut modals dan frasa tersebut. Yang pertama ada must dan should. Must dan should ini merupakan modals, ya. Jadi modals itu merupakan auxiliary verbs or helping verbs. Jadi kata kerja bantu. Di mana modals ini must be followed by infinitive atau verb one. Jadi modals itu harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau simple verbnya. Yang selanjutnya ada have got to, have to, dan juga need to. Nah, ketiga kata ini merupakan phrasal verbs ya, atau kata kerja yang diikuti oleh preposition to. Nah, setelah kata to ini juga harus diikuti oleh infinitive atau kata kerja bentuk pertama atau simple verbs. Ya, berikut adalah kata-kata yang bisa digunakan to express necessity or obligation. Here is the explanation. Nah, ini penjelasannya ya. Kita akan mulai dari must. Contoh kalimatnya, we must study hard to graduate. Nah, pada kalimat ini, must diikuti oleh infinitive atau kata kerja bentuk pertama yaitu study. Artinya, kita harus giat belajar untuk lulus. Nah, ini tadi ya, ini termasuk kalimat obligation karena kewajibannya didorong dari keinginan diri sendiri.
Datangnya dari diri sendiri atau si pembicara. Must be followed by simple verb, yaitu study. Kalian bisa lihat kata kerja yang digarisbawahi itu merupakan infinitifnya. Dan contoh yang kedua, his tooth is sore. He must go to the dentist. Kalimat kedua, di sini subjeknya adalah he. Diikuti must. Kata yang digarisbawahi go to itu merupakan infinitifnya. Artinya, giginya sakit. Dia harus pergi menemui dokter gigi. Nah, struktur atau rumusnya seperti yang di bawah. S itu adalah subjeknya, lalu diikuti oleh must, diikuti oleh infinitif atau verb tanpa akhiran s atau is. Jadi hanya bentuk asli dari verb tersebut. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, yaitu you have to come on time to the game. Nah, pada kalimat ini menggunakan frasa have to. Setelah have to, itu ada kata come, itu merupakan infinitif ya. Kata kerja bentuk pertama di garis bawahi. Nah, di sini menggunakan subjek you. Nah, karena subjeknya you, jadi yang harus digunakan adalah have to. Kamu harus datang tepat waktu pada pertandingan atau permainan. Contoh yang selanjutnya, Messi has to come on time to the game. Nah, di sini kita tidak menggunakan have to, tetapi has to. Kenapa? Karena subjeknya adalah Messi. Messi merupakan nama seorang laki-laki atau kata ganti laki-laki yaitu he. Maka bukan menggunakan have tetapi has to. Come, nah kata come ini tetap dalam bentuk infinitif, yaitu bentuk asal dari simple verb-nya. Ya, berikut adalah struktur atau rumusnya. S yaitu subjek, menggunakan has to atau have to. Kalian harus ingat ya, subjek yang menggunakan has to itu hanya she, he, dan juga it. Jadi kata ganti orang ketiga tunggal menggunakan has to. Ya, selain dari she atau he, bisa juga dengan menggunakan kata ganti namanya. Seperti contohnya di atas, yaitu Messi, atau bisa kalian ganti dengan he. Seperti itu. Diikuti setelah has to dan have to diikuti oleh infinitif. Masih diikuti oleh infinitif ya. Verb atau kata kerja tanpa akhiran s atau is. Nah, contoh yang ketiga yaitu needs to, ya, need to. Nah, need to di sini merupakan phrasal verb yang kalian gunakan untuk mengekspresikan obligation dan necessity, tetapi need to ini hanya digunakan pada satu waktu saja atau pada saat tertentu saja ya. Jadi kita menggunakan need to untuk mengekspresikan keharusan atau kewajiban yang bukan merupakan rutinitas. Ya. Jadi contohnya seperti ini. She needs to look at the dictionary. Dia harus melihat kamus. Nah, di sini kenapa menggunakan needs to? Ada s-nya ya, needs to, lalu followed by look at. Nah, look at ini merupakan infinitifnya ya. Nah, kenapa di sini needs-nya menggunakan s? Karena subjeknya adalah she. Sama seperti has to dan have to ya. Needs to, karena subjeknya she, merupakan kata ganti orang ketiga tunggal, jadi kata kerja need-nya ditambahkan s ya, needs to look at the dictionary. Nah, contoh yang berikutnya, I need to visit the flood victims. Nah, ini kegiatan yang bukan rutinitas ya, tapi hanya waktu-waktu tertentu saja.
Ya, saya harus mengunjungi korban banjir. Nah, kenapa need to di sini need-nya tidak menggunakan s, akhiran s? Karena subjeknya adalah I. Ya, jadi need-nya tidak perlu ditambahkan s, cukup need to. Followed by infinitive. Verb simple, ya, simple verbnya adalah visit, mengunjungi. The flood victims. Flood itu banjir, victims adalah korban. Nah, berikut adalah strukturnya. Masih tetap di awal adalah subjek, followed by need to or needs to. Ya, needs to ini digunakan bila subjeknya adalah orang ketiga tunggal, yaitu she, he, atau it. Atau juga bisa berupa name, nama. Ya. Followed by infinitive, verb without s or es, ya, tetap infinitif kata kerja tanpa akhiran s atau es. Jadi simple verb. Nah, berikut adalah contoh dari positive obligation. Ya. Ungkapan kewajiban dalam bentuk positif. Okay, here is the explanation for negative obligation. Nah, karena obligation dalam bentuk negatif, biasanya ya selalu ada tambahan kata not pada kalimatnya. Contohnya, yang pertama, must. We must not try it again. Kita tidak harus mencobanya lagi. Nah, di sini karena merupakan negative obligation berarti jadi ketidakharusan atau tidak wajib untuk dilakukan ya. Nah, we must not try it again. Nah, bentuk negatif dari must hanya ditambahkan kata not saja setelah kata must-nya. Masih tetap diikuti oleh infinitive verb, kata kerja simple ya, kata kerja bentuk pertama. Contoh yang kedua, we must not bring food into the class. Kita tidak harus membawa makanan ke dalam kelas, ya, must not. Tidak perlu ditambahkan akhiran s apapun pada kata kerja must, karena must itu adalah modal, ya, followed by infinitive. Kalian bisa lihat strukturnya di bawah, yaitu s subject plus must plus not plus infinitive. Jadi must not ini bisa juga disingkat menjadi mustn't. Ya. Contoh yang kedua yaitu have to. Kalimat pertama, you don't have to play if you are injured. Nah, di sini kita tidak hanya menggunakan kata not saja, tapi menggunakan kata don't. Kenapa menggunakan kata don't? Karena have to itu merupakan phrasal verb, yaitu kata kerja, bukan modal. Jadi kita masih perlu kata bantu kata kerja dalam bentuk negatif, yaitu don't atau doesn't. Karena di sini subjeknya adalah you, maka kata bantu negatifnya adalah do not atau biasa disingkat don't. Jadi you don't have to play if you are injured. Kamu tidak perlu bermain kalau kamu cedera. Contoh yang kedua, Messi doesn't have to play cause he's injured. Nah, di sini bentuk negatifnya tidak menggunakan don't, melainkan doesn't. Karena subjeknya adalah Messi, yaitu he, orang ketiga tunggal. Maka kata bantunya bukan don't, melainkan doesn't. Nah, perhatikan lagi. Have to kembali ke bentuk awal. Ya, kalau sudah ada doesn't, tidak lagi menggunakan has to seperti pada kalimat positif, tapi menjadi have to. Karena sudah ada kata bantu doesn't. Ya, Messi tidak harus bermain karena dia cedera. Gitu ya. Ini strukturnya sama, subject plus don't atau doesn't,
Doesn't digunakan untuk subjek orang ketiga tunggal seperti she, he, dan juga it. Plus have to plus infinitive. Contoh yang ketiga yaitu need to. Nah, ini hampir sama bentuk negatifnya dengan have to ya. She doesn't need to study on holiday. Nah, di sini menggunakan kata bantu doesn't. Need to-nya tidak lagi ditambahkan s karena sudah ada kata bantu negatif doesn't. Kenapa? Karena subjeknya adalah she. Ya, kata yang digaris bawahi itu tetap infinitif, kata kerja bentuk pertama. Contoh yang selanjutnya, I don't need to visit the flood victims. Ya, kenapa di sini menggunakan don't? Karena subjeknya adalah I. Ya, need to visit. Visit merupakan infinitifnya, kata kerja simple verbnya, kata kerja bentuk pertamanya. Strukturnya di bawah, subject plus don't atau doesn't. Doesn't ini untuk subjek orang ketiga tunggal ya, she, he, dan juga it. Followed by need to, followed by infinitive. Nah, ini merupakan bentuk negatif dari obligation. Ada penambahan not-nya. Nah, selanjutnya example of expression should ya. Nah, should ini sebenarnya artinya harus, tapi biasanya lebih digunakan untuk mengungkapkan ekspresi yang lebih ke arah advice ya, or suggestion. Jadi saran atau nasihat, atau bisa juga digunakan untuk memberikan suatu ide atau pendapat ya. Nah, kita akan lihat dulu example of expression should as an advice. Ini dalam bentuk kalimat positif. Nomor 1, they should study more if they want to graduate. Nah, mereka harus belajar lebih giat jika mereka mau lulus. Jadi should di sini merupakan advice atau saran. Dalam bentuk negatif, you should not smoke. It's so bad for you. Nah, you should not. Jadi bentuk negatifnya itu hanya ditambahkan not saja seperti mas tadi ya. Jadi langsung should not. Followed by infinitive, masih diikuti oleh bentuk infinitive yaitu smoke ya. Kata kerja simpelnya di sini adalah smoke. Ya, it's so bad for you. Kamu tidak boleh merokok. Kamu seharusnya tidak merokok karena buruk untuk kesehatanmu. Dan contoh yang ketiga ini adalah dalam bentuk interrogatif atau pertanyaan. Jadi should-nya itu ditaruh di depan, diikuti oleh subjeknya yaitu I. Turn on. Turn on di sini merupakan infinitifnya atau kata kerja simple verbnya ya. Kata kerja bentuk pertamanya. On the air conditioner. Haruskah saya turn on itu menyalakan? Menyalakan AC-nya. Nah, ini merupakan interrogatif ya. Should as an advice. Should sebagai saran. Nah, selanjutnya, necessity itu merupakan kewajiban atau keharusan yang datangnya dari luar diri si pembicara ya. Nah, di kegiatan yang harus dilakukan karena ada tuntutan dari orang lain atau karena situasi tertentu. Jadi kita menggunakan have to, need to, must, dan should secara berbeda ya. Biasanya have to atau need to memang digunakan ketika kebutuhan atau keperluan ada karena suatu tuntutan, peraturan, atau rules. For example, contohnya, you have to wear uniform in the school. Kamu harus memakai seragam di dalam sekolah, ya. Have to wear. Subjeknya adalah you, have to adalah frasalnya. Wear ini merupakan infinitifnya. Selanjutnya,
We have to be at school by 6:30 a.m. Kita harus ada di sekolah pada jam setengah 7 pagi atau jam 6.30 pagi. Nah, di sini subjeknya adalah we, followed by have to. Ini adalah expression necessity-nya, followed by be. Be di sini merupakan infinitifnya ya. Berada artinya. Di sekolah, at school. Selanjutnya ada she needs to be at the airport 2 hours before the flight. Nah, seperti yang Miss Irma bilang, need to di sini digunakan untuk mengekspresikan keharusan, ya, di mana ada tuntutan yang di luar dari rutinitas atau hanya pada saat-saat tertentu saja, ya. Seperti misalnya mengikuti penerbangan itu kan tidak setiap hari. Jadi menggunakan needs to. Kenapa di sini needs-nya ditambahkan akhiran s? Karena subjeknya adalah she, ya. Nah, di sini pada kalimat ini infinitifnya adalah kata be, ya, betul sekali. At the airport 2 hours before the flight, ya. Dia harus berada di bandara 2 jam sebelum penerbangan, ya. Supaya tidak terlambat mungkin. Dan yang terakhir ada Anissa has to do the homework or her teacher will be upset. Nah, di sini ada tuntutan nih dari luar ya, karena gurunya ya. Nah, Anissa harus mengerjakan PR atau gurunya akan marah. Jadi di sini menggunakan has to. Kenapa? Karena subjeknya adalah Anissa. Orang ketiga tunggal, she ya. Jadi has to, bukan have to, melainkan has to. Nah, infinitifnya adalah kata ya do ya. Do di sini merupakan infinitifnya atau kata kerja. Bentuk pertamanya adalah do, mengerjakan. The homework. Nah, itu contohnya ya. Dari have to or need to. Next, must and should. Nah, must and should di sini sering dipakai untuk public notices or signs ya. Must and should digunakan untuk memberi peringatan atau simbol atau tanda yang biasanya berada di public area atau di tempat umum. For example, every visitor must report to receptionist in the hotel. Nah, setiap pengunjung harus atau wajib lapor kepada resepsionis ya di hotel. Nah, kebetulan must dan should ini merupakan modals ya. Jadi modals itu langsung diikuti oleh infinitif. Must report. Report adalah infinitifnya. Selanjutnya, guests must check in at the receptionist desk before entering the room. Guest tamu wajib check in ya, atau mendaftar atau lapor ke resepsionis ya, ke meja resepsionis sebelum memasuki ruangan. Jadi must followed by infinitifnya adalah check in. Selanjutnya, drivers must stop before the traffic light if it's turning red. Nah, ini ada tadi ya peringatan ya, public notices. Pengendara atau pengemudi harus berhenti sebelum lampu merah apabila lampunya berubah menjadi merah ya. Yang terakhir, you should be wearing your seat belt while driving by car. Nah, kamu harus mengenakan sabuk pengaman ketika mengendarai mobil. Ya, di sini must and should modals digunakan untuk public notices atau signs ya, necessity.